Oke, aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung untuk belajar bersama di Tentir angkatan kita kali ini, mata kuliah proses bisnis wajib pajak. Nah, dalam waktu 2 jam ini, aku sebenarnya mencoba berusaha untuk membahas materi 4 pertemuan. Dari pertemuan 3 minggu yang kita sebelum libur, kemudian minggu pertama ini. Tapi setelah aku lihat-lihat materinya cukup banyak, nah aku usahain 3 minggu sebelum kita libur kemarin yang pertemuan 9, 10, 11 bisa di-recall lagi di Tentir ini, kemudian ada bahas sedikit soalnya, dan kalau ada sisa waktu aku masuk ke materi minggu ini ya, yang transfer pricing. Oke. Aku mulai aja. Materi minggu 9 itu kita belajarnya performance management. Artinya manajemen kinerja. Nah, apa aja yang dipelajari? Nah, di sumbernya ini ada buku business process optimization, kalau nggak salah, Jen Stetto. Nah, ini kan okay. What count can always be measured, and what can be measured doesn't always count. Ini quotes pembuka di modulnya juga, kemudian di slide ini dapat dari wiki. Kemudian maksudnya adalah ketika kita ingin mengukur kinerja dari perusahaan atau manajemen, nah hal-hal yang sebenarnya perlu dihitung itu kadang-kadang kita nggak bisa ukur karena dia bentuknya mungkin kualitatif. Sedangkan apa yang bisa kita ukur kadang-kadang ternyata nggak perlu sebenarnya untuk kita masukkan ke dalam penghitungan karena nggak relevan terhadap pengukuran kinerja kita. Nah, ini introduksi yang ada di modulnya, bahwa bisnis proses dari performance management ini selalu dirasa sulit dan membosankan, sehingga perusahaan ini sering kali melimpahkan tugas itu kepada pihak ketiga. Misalnya kalau untuk melakukan pengukuran-pengukuran, nah mereka pengukuran-pengukuran finansial, mereka meng-hire misalnya financial planner dari luar. Padahal sebenarnya yang tahu kondisi dari perusahaan mereka itu kan mereka sendiri. Otomatis karena pihak lain yang kurang paham ini, nggak, hasilnya adalah performance measurement yang dihasilkan itu nggak benar-benar bisa membawa perbaikan kepada perusahaan gitu. Makanya walaupun dia sulit dan membosankan, seharusnya perusahaan itu ya berusaha untuk mengukur kinerja mereka sendiri karena itu penting untuk optimalisasi perusahaan. Kemudian masalahnya adalah bagaimana menerapkan performance measurement yang tepat sesuai quotes Enten tadi. Kita benar-benar mengukur yang penting dan yang penting benar-benar bisa diukur gitu ya, agar pengambilan keputusan tidak salah. Nah, apa sih performance management dan apa pula performance measurement gitu ya, performance measure. Nah, performance measure atau pengukuran tadi sebenarnya itu adalah include dalam bagian performance management. Jadi dalam memanage kinerja perusahaan, maka perlu ditambahkan bagian penghitungannya. Agar apa? Agar setelah di-manage, ternyata kita mengaturkan, kita akan melakukan kinerja A, B, C, D. Kalau nggak diukur, kita kan nggak tahu apakah itu sebenarnya efektif, apakah sesuai dengan objektifnya perusahaan dari awal, gitu. Maka perlu ada measurement untuk mencocokkan apakah si perusahaan ini keeps on the right track, gitu ya. Nah, ini performance management itu adalah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, identifying, measuring, and developing the performance of individual and team. Jadi ada kata measuring di sini yang mengarahkan kesimpulan bahwa measuring tadi yang performance measure juga masuk dalam bagian performance management gitu. Nah, performance management juga disupport oleh performance measure. Jadi saling
berkorelasi gitu ya, dan saling membackup satu sama lain. Jadi performance management, performance management menyediakan fondasi untuk performance measure gitu. Kalau nggak ada performance management ya apa yang mau diukur gitu. Nah, ini list karakteristik performance management and performance measure. Nanti mungkin ada di bahasan-bahasan selanjutnya. Nah, untuk list yang di bawah performance management ini yang menjadi dasar dari performance measure. Maksudnya ini yang akan diukur gitu. Kemudian performance measure ini adalah cara untuk mengukur dari indikator-indikator performance management. Contohnya yang bagaimana cara mengukur attitudes dari karyawan atau pekerja. Nah, maka kita akan mengukurnya based on track past achievement. Jadi pencapaian-pencapaian dia sebelumnya itu bagaimana? Itu yang akan jadi pengukurannya. Kemudian ini adalah mengapa performance measure itu dibutuhkan dalam manajemen, dalam organisasi. Jadi di gambar ini dimasukkan ada 7 ya, 7 kenapa performance measurement itu dibutuhkan. Pertama dia untuk look back alias melihat apa saja yang udah dicapai sebelumnya oleh organisasi. Yang kedua, dia juga punya fungsi untuk look ahead. Jadi bukan hanya melihat apa yang telah kita lakukan, tapi apa yang kedepannya bisa kita lakukan. Oke. Yang ketiga untuk mengcompare antara apa saja yang dimiliki perusahaan, apa saja yang ingin dicapai. Apakah dengan resource yang dimiliki sekarang, tujuan-tujuan tadi masih sensible atau masih masuk akal, masih achievable gitu. Kemudian compensate itu adalah untuk memberikan reward atas kinerja dari pegawai yang telah dilakukan. Kemudian motivate itu untuk mendorong mereka mencapai objektif yang di masa depan. Jadi compensate tadi untuk membalas apa yang telah mereka lakukan, motivate untuk mendorong mereka melakukan sesuatu di periode selanjutnya. Kalau roll up, dia itu untuk memberikan dasar pengukuran. Dari misalnya kita mengukur bagian unit, kita bisa roll up untuk mengukur keseluruhan organisasi. Sebaliknya kalau cascade down, dari keseluruhan organisasi bisa dispesifikkan ke pengukuran unit gitu. Nah, ini tujuannya agar perusahaan selalu on track, bisa mencapai tujuan mereka, efisien cost, dan melihat produktivitas karyawan. Kemudian, Lea dan Parker menyebutkan bahwa kriteria performance measure itu adalah pertama dia mudah dipahami. Terus mudah dipahami maksudnya karyawan itu nggak bingung apa bagian apa dari kinerja mereka itu yang akan diukur. Apakah kecepatan mereka, apakah jumlah unit yang mereka hasilkan. Jadi itu harus jelas agar karyawan juga bisa meningkatkan performance mereka benar-benar sesuai dari objektif. Jadi misalnya perusahaan itu sebenarnya menginginkan agar karyawan bekerja lebih cepat. Nah, lebih cepat maksudnya ya walaupun jumlah unitnya otomatis kalau lebih cepat jumlah unit pasti lebih banyak. Bukan ternyata perusahaan tidak terlalu memasalahkan kualitas dari output yang telah mereka hasilkan sebelum-sebelumnya. Maka ya udah fokus di mempercepat kinerja aja. Nggak usah kayak menyempurnakan output mereka gitu. Kemudian yang kedua, dia harus lebih banyak berbentuk visual karena ya manusia itu kan kita sendiri memprosesnya kalau dalam bentuk visual itu atau grafik ya lebih ngeh dan lebih cepat pemahamannya. Kemudian dia harus visible bagi semua pihak. Nih,
Ini kriteria performance measure. Mereka performance measure itu harus diturunkan dari tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan apa? Ya ukurlah hal-hal yang benar-benar bisa mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan tadi. Jangan mengukur hal-hal lain yang sebenarnya nggak penting, yang kayak what's di awal tadi. What count doesn't measure gitu kan. What can measure doesn't always count. Kemudian pengukuran tadi harus bisa dibandingkan dengan organisasi lain yang jenis bisnisnya sama, agar kita punya benchmark apakah kita nih di bawah rata-rata atau di atas rata-rata atau tepat di rata-rata gitu. Jadi ada perbandingan dengan organisasi lain. Jangan kita cuma tahu ukuran kita sendiri ya itu bisa juga. Cuman kita membandingkannya antara masa lalu dan masa sekarang. Tapi untuk di saat ini, misalnya kondisi pasar saat ini, apakah kita unggul atau kalah unggul dari kompetitor-kompetitor kita, maka perlulah performance measure yang bisa dibandingkan dengan organisasi lain. Kemudian, pengukuran tadi juga harus punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas maksudnya, ya, pertama, untuk membuat pengukuran ini sendiri, itu butuh cost. Maksudnya butuh penelitian, butuh at least waktu agar menyusun performance measure ini benar-benar pas. Nah, kalau dia nggak punya clear purpose, maka resources yang kita keluarkan, waktu, terus gaji karyawan untuk membuat pengukuran, itu semua sia-sia. Makanya, ya perlu agar performance measure ini memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, they must be based on reliable data and calculation method. Artinya, pengukurannya udah diturunkan dari tujuan perusahaan. Kemudian dia bisa dibandingkan. Tujuannya juga udah jelas, tapi semua akan sia-sia kalau kita memakai data yang salah atau pengukurannya salah. Oke. Jadi kesemuanya ini penting untuk diperhatikan. Kemudian, they should be under control of the evaluated organizational unit. Jadi unit mana yang kinerjanya diukur dengan pengukuran tadi, maka ya mereka seharusnya punya kontrol untuk melakukan perbaikan terhadap aspek yang diukur. Jangan misalnya kita mengukur sesuatu yang nggak bisa diperbaiki oleh orang yang atau unit yang kita ukur gitu. Next. Nah, ini ada baiknya pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuran tadi atau pihak-pihak yang diukur tadi juga ikut dalam pemilihan mana performance measure yang akan diterapkan kepada mereka. Terus yang terpenting adalah objektif, bukan subjektif. Ini tujuan-tujuan lain, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Misalnya untuk memastikan bahwa keinginan konsumen itu terpenuhi. Kemudian untuk menetapkan tujuan yang masuk akal. Kemudian juga misalnya sampai yang terakhir ini untuk memberikan bonus berdasarkan performance dari karyawan. Oke. Ini adalah tipe dari performance measure. Jadi ada ini seperti lapisan kulit bawang dibilang. Yang terluar itu kan KRA atau Key Result Indicator. Key Result Indicator ini dia cuma mengukur apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi bukan dalam tahap bukan tell you what to do, tapi tell you how you have managed. Berarti apa yang sudah kita lakukan ini yang dikasih tahu oleh KRI. Fungsinya untuk apa? Fungsinya misalnya nanti biasanya dipakai dalam rapat-rapat direktur atau rapat-rapat pengambil kebijakan di manajemen. Sedangkan kalau performance indicator ini, dia fungsinya prospektif atau ke depan. Jadi, tell us what to do. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas gitu.
Terus kalau bedanya performance indicator sama key performance indicator apa? Ya bedanya sebenarnya key performance indicator ini diambil dari performance indicator yang dirasa benar-benar paling signifikan pengukuran, paling signifikan hasilnya atau penerapannya terhadap kinerja perusahaan. Jadi yang kayak ultimate dari performance indicator inilah yang dijadikan key performance indicator gitu. Karena kalau teman-teman lihat di gambar ini ya sama-sama tell you what to do, tapi yang KPI dia what to do to increase performance dramatically. Berarti ya pengaruhnya lebih signifikan daripada performance indicator. Kemudian ada key figure ratio. Nah, key figure ratio ini beberapa pengukuran yang financial based data ya. Financial based data ada pertama tadi liquidity ratio. Ini untuk pengukuran likuiditas perusahaan. Apakah perusahaan itu mampu untuk membayar utang-utang jangka pendek? Maka pengukurannya adalah menggunakan liquidity ratio. Seperti ini contohnya. Kan current ratio itu kan base-nya dari current asset dibagi current liability. Artinya, ya kalau current asetnya lebih banyak, berarti dia mampu melunasi utang-utang jangka pendeknya. Kalau enggak, berarti ada masalah dalam likuiditas perusahaan dan itu merupakan indikator bahwa ada masalah dalam manajemennya. Kemudian, untuk operasional dan efisiensi rasio, ini adalah bagaimana perusahaan itu memanfaatkan resources yang mereka punya secara efisien untuk operasionalnya. Contohnya kalau aset turnover atau stock turnover, artinya kan dalam misalnya inventory itu butuh berapa hari untuk dijual atau butuh berapa lama mereka mengendap di gudang gitu. Itu juga termasuk dalam efisiensi perusahaan. Kalau profitability berarti dia lebih ke bagaimana perusahaan itu menghasilkan keuntungan. Apakah profitnya tinggi atau enggak, itu juga penting kan, karena memang kan tujuan dari bisnis sebenarnya yang utama adalah menghasilkan laba atau mengenerate profit. Kalau profitability ratio-nya negatif ya berarti mereka belum bisa memanage perusahaan mereka dengan baik. Yang keempat, solvency ratio ini kaitannya dengan utang jangka panjang. Kalau likuiditas tadi kaitannya dengan utang jangka pendek, yang ini jangka panjang. Makanya ini yang diukur adalah total liability, baik liability jangka pendek maupun jangka panjang, dibandingkan terhadap total aset. Aset juga current asset dan non-current asset. Terakhir, ada market ratio. Ini pandangan shareholder terhadap perusahaan itu seperti apa. Kan harga dari saham itu sebenarnya pertama udah ditetapkan perusahaan. Tetapi selanjutnya itu bergerak sesuai dengan demand dari pasar. Artinya kalau investor banyak yang menginginkan saham itu, maka sahamnya akan naik gitu kan harganya. Kalau enggak ya turun. Tapi, nah semakin ke sini, perusahaan menyadari bahwa ternyata yang penting untuk diukur itu bukan hanya hal-hal yang terkait dengan keuangan atau finansial, tapi juga perlu untuk mengukur yang non-finansial. Contohnya apa yang non-finansial? Contohnya misalnya delivery time misalnya. Berapa lama barang itu dalam transit, atau number of new patents. Ini untuk mengukur R&D department performance. Jadi kan ini kan nggak terkait keuangan, tapi ternyata penting untuk diketahui perusahaan apakah misalnya divisi penelitian dan pengembangan mereka itu benar-benar efektif menghasilkan produk-produk baru atau
paten-paten baru yang bisa menguntungkan perusahaan, yang dulunya waktu kita masih fokus untuk mengukur hanya financial measure, ini tuh semacam diabaikan. Nah, sekarang mulai diperhatikan dan lebih dipantau pengukurannya. Oke. Untuk bagian pertemuan 9, ada pertanyaan. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja ya di Zoom ini. Aku lanjut dulu. Pertemuan 10 kita membahas e-commerce. Nah, e-commerce ini menurut SE nomor 62 tahun 2013. Jadi ada 4 jenis proses bisnis dari e-commerce. Nah, pertama adalah online marketplace, kedua classified ads, ketiga daily deals, yang keempat online retail. Nah, apa aja bedanya? Mari kita bahas satu-satu. Online marketplace ini adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha. Jadi ada satu penyelenggara online marketplace, itu adalah pihak pertama misalnya. Dia menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet. Nah, jadi si penyelenggara online marketplace ini kayak membangun mall. Ini kan ada mall, mereka membangun mall nih. Kemudian di mall ini kan pasti ada toko-toko. Itu yang akan diisi oleh online marketplace merchant. Jadi semacam begitu kita masuk misalnya ke Tokopedia, itu artinya kita masuk ke dalam sebuah mall. Sedangkan kalau kita menuju ke toko spesifik, berarti kita semacam menemui online marketplace merchant atau masuk ke toko internetnya. Kita di sini adalah statusnya sebagai yang ketiga ini, pembeli. Jadi contoh dari online marketplace, ini ada Tokopedia, Bukalapak, Rakuten. Jadi ada 3 pihak, satu dia menyelenggarakan tempatnya, kedua dia yang jualan, ketiga adalah kita yang beli. Nih, untuk mall dan toko udah aku bahas, kemudian ini pihak-pihaknya udah. Kemudian ini perjanjian ya, kontrak antara online marketplace merchant dengan penyelenggara online marketplace. Kalau cara kerja bisnisnya, ada yang disebut dengan monthly fixed fee. Monthly fixed fee ini karena dia fix, itu semacam kayak bayaran tetap, atau mereka jual nggak jual, mereka wajib bayar. Mungkin ada juga beberapa yang beberapa mall internet yang nggak meminta bayaran untuk ini ya, untuk monthly fixed fee ini. Maksudnya kalau nggak jual berarti nggak harus bayar, tapi itu kayak pengecualian aja. Kemudian ada juga per sale fee. Jadi setiap dia berhasil menjual, maka si penjual tadi yang online marketplace merchant itu memberikan komisi kepada penyelenggara online marketplace atas jasa perantara pembayarannya. Jadi ini bisa berupa persentase dari nilai transaksi dan dipotong dari nilai transaksi. Nah, ada juga yang namanya point fee. Point fee ini ya ini justru dari online marketplace merchant kepada pembeli, karena kayak semacam bonus atau reward kepada pembeli atas pembelian barang mereka gitu. Nah, yang motong point fee ini adalah penyelenggara, ingat ya, penyelenggara online marketplace, bukan online marketplace merchant, tapi pengelola atau yang punya mall. Maka dia dipotong dari nilai transaksi penjualan. Jadi si online marketplace merchant tadi dapat uang yang sudah dipotong oleh monthly fixed fee, per sale fee, sama point fee. Oke. Kemudian pembeli melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan melalui escrow account yang ditetapkan oleh penyelenggara online marketplace. Bisnis modelnya kayak gini. Jadi ini online marketplace.
atau yang punya mall. Kemudian ini yang penjual nih, yang semacam buat lapak di mall si online marketplace. Kemudian ini adalah pembeli. Nah, antara online marketplace sama merchant, yang dipertukarkan adalah yang pertama jasa penyediaan tempat. Oke, karena mereka tuh otomatis mereka majang kan, kayak logikanya ya memang yang dipajang itu foto-foto barang mereka, tapi itu semacam bentuk lain dari memajang barang mereka sendiri. Jadi butuh tempat untuk memajang itu. Kemudian ada jasa perantara. Jadi waktu si merchant ini melakukan penjualan dengan pembeli, si penyelenggara online marketplace inilah yang menjadi perantara pembayaran mereka. Jadi kan bayarnya ke sini dulu nih. Nanti misalnya berdasarkan kontrak kayak sebulan sekali atau dengan jangka waktu tertentu, si online marketplace inilah yang akan menyetor uang ke si merchant gitu. Sedangkan dari merchant ke pembeli, ya kayak orang jual beli biasa. Si merchant memberikan barang atau jasa kepada pembeli. Tapi pembelinya bayar dan pesan lewat online marketplace, gitu ya. Kemudian ini supplier pihak luar dari transaksi ini sih. Jadi otomatis kan kalau untuk membangun website misalnya si online marketplace butuh supplier juga nih. Sedangkan kalau untuk mensuplai barang-barang yang mau dijual si merchant, ya merchant itu juga butuh supplier gitu. Aspek perpajakannya apa aja? Ya kalau objek pajak penghasilan ada monthly fixed fee, yang semua fee tadi itu kan jadi objek pajak penghasilan karena menambah penghasilan atau menambah kemampuan ekonomis dari pihak-pihak yang menerima pembayaran, atau dalam hal ini yang menerima kan si penyelenggara online marketplace. Ini juga masuk jadi objek PPN karena ini pembayaran atas jasa. Kemudian proses bisnis keduanya adalah penjualan barang jasa. Jadi ada 3 ya teman-teman. 3 aspeknya. Kalau untuk online marketplace. Pertama adalah jasa penyediaan tempat atau waktu. Kemudian yang kedua adalah penjualan barang atau jasa. Yang ketiga adalah penyetoran hasil penjualan. Jadi ini jasa perantara pembayaran. Oke. Untuk penjualan barang atau jasa, dia juga dipotong oleh pajak, penghasilan, dan PPN. Mengapa? Karena pertama, atas pembayarannya kan menambah penghasilan dari yang penjual. Maka ia dikenai PPH. PPH-nya PPH apa? Ya disesuaikan dengan tingkat penghasilan atau jenis bisnis mereka masing-masing yang dijual gitu. Jadi sebenarnya, nah ini konsepnya adalah sebenarnya e-commerce ini kalau di SE yang mengatur e-commerce, dia tuh mengatakan bahwa transaksi elektronik itu pada dasarnya sama dengan transaksi biasa. Hanya saja cara melakukan transaksinya berbeda sehingga perlu kayak concern di aspek-aspek mana saja yang berpotensi menjadi penerimaan pajak gitu. Kemudian untuk penjualan barang jasa, seperti kita tahu, kalau barang jasanya kena pajak merupakan BKP atau JKP, maka dilakukan pemungutan PPN gitu. Ketiga, untuk jasa perantara pembayaran, ini juga yang diterima oleh si penyelenggara online marketplace ya. Maka si penyelenggara online marketplace membayar pajak penghasilan. Kemudian kalau antara online marketplace merchant dengan penyelenggaranya sama-sama PKP, maka yang memungut PPN adalah yang memberikan yang jasanya yang memberikan jasa. Kedua,
Ini jenis yang kedua, ada classified ads namanya. Jadi ini ya fungsinya cuman kayak majang, baik itu iklan karena kita mau menjual atau iklan karena kita mau membeli gitu. Jadi ada satu pihak penyelenggara classified ads, jadi yang membuat misalnya website berniaga.com. Nah, website ini cuma untuk memajang kayak iklan-iklan gitu. Jadi ada barang atau jasa yang mau dipasang situ. Jadi pengiklan akan membayar sejumlah uang kepada penyelenggara untuk menampilkan informasi-informasi mengenai barang atau jasa yang mereka tawarkan. Kemudian pihak ketiga adalah pengguna iklan. Nih. Nah, jadi kalau yang classified ads ini dia nggak terlalu sekompleks yang online marketplace tadi, karena umumnya dia cuma ada transaction fee atas penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang konten barang atau jasa. Karena dia cuma kayak ngiklanin aja ya udah gitu. Jadi kayak semacam jasa pengiklanan. Jadi yang dibayar oleh pengiklan kepada penyelenggara classified ads. Nih, objeknya ya cuma satu kan, transaction fee. Itu dikenai PPh dan juga PPN. Ini model transaksinya. Jadi ini ada penyelenggara classified ads atau yang punya semacam berniaga.com misalnya. Dia punya website. Kemudian pengiklan kan mau memajang informasi mengenai barang jasa mereka. Jadi mereka si penyelenggara classified ads dia memberikan jasa penyediaan tempat dan waktu, kemudian si pengiklan ya memberikan penggantian atas jasa tersebut. Kemudian pengguna iklan ya dia melihat langsung di situsnya si penyelenggara classified ads. Kalau supplier ini ya seperti tadi, masing-masing pihak kan ada supplier, yang satu untuk mendukung websitenya, yang satu untuk mendukung baik usaha iklan mereka maupun untuk menyediakan barang jasa yang mau mereka jual. Kemudian daily deals. Kalau teman-teman baca ke SE 62 tahun 2013 tadi, daily deals ini sebenarnya baik cara kerja ataupun potensi aspek-aspek pajaknya itu mirip dengan online marketplace. Bedanya cuman pembeliannya itu menggunakan voucher, sedangkan kalau di online marketplace tadi kan dia menggunakan uang tunai ya ceritanya. Ini pakai voucher. Jadi begitu barang dipesan, maka yang dibayar itu sebenarnya voucher untuk membeli barang tersebut gitu. Ini contohnya ada di situs.com, Living Social sama lakupan.com. Definisinya juga sebenarnya kayak ya cuman istilah online marketplace diganti sama daily deals gitu. Terus online marketplace merchant diganti sama daily deals merchant. Tambahannya cuman definisi dari voucher ini, yaitu alat tukar untuk produk dan layanan tertentu dari daily deals merchant. Kalau untuk monthly fixed fee sama per sale fee kan tadi sama kan? Itu juga definisi di SE 62 tahun 2013. Nah, modelnya, tunggu kita recall dulu yang online marketplace tadi. Agak lebih kompleks yang daily deals karena mereka ada penyerahan voucher gitu ya. Nah, ini kan yang online marketplace nih, online marketplace. Kemudian kita lihat yang nih, daily deals. Jadi sebenarnya kalau untuk jasa, dua-duanya sama. Pertama jasa penyediaan tempat dan waktu, kemudian jasa perantara pembayaran. Oke, sama ya, sama online marketplace. Kalau untuk pemesanan dan pembayarannya juga sama. Pembeli itu ngasihnya ke penyelenggara daily deals, bukan ke merchant-nya.
Tapi ada penukaran voucher, terus ya ada penukaran voucher yang menambah kompleks transaksinya. Jadi dari pembeli mereka bayar atau menukar vouchernya itu ke merchant. Jadi bayar ke penyelenggara. Terus dari penyelenggara ngasih voucher nih ke pembeli. Kan ini kan B3-nya. B3 bayar dulu. Terus penyelenggara ngasih voucher. Terus vouchernya bisa dari penyelenggara atau bisa juga dari merchant, tergantung situsnya situs apa atau pihaknya mau transaksinya kayak gimana gitu. Kemudian barulah voucher tadi ditukarkan sama barang gitu. Jadi lebih kompleks. Kalau online marketplace, duitnya langsung jadi barang. Sementara kalau daily deals dari uangnya jadi voucher dulu, baru vouchernya ditukar ke barang gitu ya. Nah, kalau aspeknya ya sama aja gitu. Ada monthly fixed fee kalau untuk penyediaan tempat atau waktu. Kemudian penjualan barangnya ya kalau penjualannya antara pihak yang wajib memotong dengan pihak lain maka ya potong bisa PPh 22, bisa PPh 22 atau 23, 26 ya kalau jasa. Oke. Kemudian yang online retail. Online retail ini bedanya adalah mereka yang punya situs, mereka yang jualan. Tentunya kalau gramedia.com kan, mereka yang punya. Terus mereka juga yang jual bukunya gitu. Nih, deskripsinya. Pembeli melakukan pembayaran antara lain melalui rekening yang telah ditetapkan oleh penyelenggara online retail, bisa pakai kartu kredit atau pakai uang tunai kalau COD. Sedangkan kalau yang online marketplace tadi, mereka kan pakai escrow account ya, karena si pembeli ini membeli barang A tapi bayarnya ke B gitu. Membeli barang merchant tapi bayarnya ke penyelenggara. Sementara kalau online retail, dia yang punya barang, dia yang langsung menjual, dia yang menerima pembayaran gitu. Jadi aspek pajaknya nggak seribet yang daily deals atau online marketplace, karena pihaknya tadi kan dua sebenarnya, yang penyelenggara sama pembeli. Kalau supplier ya nggak terkait sama ke pembeli, maksudnya dia langsung aja ke penyelenggara online retailnya. Maka objek PPh-nya ya penghasilan yang diterima karena pembeli tadi kan bayar. Maka si penjual menerima uang, kemudian itu dipotong PPh. Bisa PPh tahunan kalau dia nggak berkewajiban potong pungut, atau ada juga objek put-putnya kalau misalnya antar pihak yang berdasarkan ketentuan PPh put-put wajib melakukan pemotongan pemungutan. Objek PPN-nya ya penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabean, bisa juga ekspor kalau si penyelenggara online retailnya dari Indonesia atau SPDN, kemudian melakukan penjualan keluar daerah pabean. Ini modal transaksinya. Jadi kan pembelinya cuman ada apa ya dibilang, arah panahnya kan cuman ke penyelenggara online retail. Maka kita bisa simpulkan ya cuman dua pihak ini kalau untuk penjualannya. Supplier ya kayak tadi cuman pihak sampingan yang mensuplai barang-barang yang dijual online retail. Oke. Itu untuk pertemuan 10. Ini additional tax aja sih. Yang 11. Oke. Sejauh ini belum ada pertanyaan, jadi aku lanjut aja ya. Supply chain management.
Ini materi pertemuan ke-11. Oke, sebelum lanjut ini ada pertanyaan. Izin bertanya, penggantian itu seperti apa ya? Lalu apa aspek pajaknya di penggantian itu? Oh, oke. Istilah penggantian itu kan kita pakainya di Undang-Undang PPN kan. Penggantian itu diidentikan kayak balasan atas jasa. Kalau dia barang atau BKP, maka penggantiannya itu disebut di Undang-Undang PPN itu sebagai harga jual. Kalau jasa kan nilai penggantian atau penggantian. Maka ya aspek pajaknya itu aspeknya PPN. Dikenakan atas jasa yang diberikan, tergantung jasanya apa. Contohnya kalau online marketplace, dia memberikan 2 jasa. Pertama penyediaan tempat, kayak si toko tadi numpang di mallnya dia. Kemudian dia juga memberikan jasa perantara pembayaran. Dari pembeli nyetor ke si penyelenggara, kemudian penyelenggara nyetor ke merchant. Maka atas perantaranya itu, karena dia memperantarai transaksi mereka, pembeli dan penjual, maka dia diberikan penggantian karena dia melakukan jasa perantara pembayaran gitu. Jadi kalau penggantian identik sama PPN. Buat ketiga jenis transaksi lainnya kayak apa? Kalau kayak classified ads, daily deals, sama online retail, kita lihat aja mereka ada memberi jasa atau enggak. Kalau online retail tadi kan dia pure penjualan antara BKP atau JKP dari penjual ke pembeli. Maka ya kalau dia ada penyerahan JKP misalnya yang dia berikan itu ternyata jasa bukan barang, maka yaitu dikenai PPN sebesar dengan DPP nilai penggantian gitu ya. Aku rasa udah clear. Coba sebentar. Ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya masuk lewat private chat. Kalau mau bertanya via private di sini juga, kalau lebih baiknya tanyanya ini sih biar bisa dilihat teman-teman yang lain. Escort itu gimana? Mungkin maksudnya escrow bukan? Escrow account. Sebentar, kita lihat. Aku share ke lampiran dulu ya. Lampiran. Biar kita lihat langsung daftar hukumnya aja. Untuk nih, ini lampirannya ya teman-teman. Jadi di sini dijelasin semua detail-detail, baik definisi, transaksinya modelnya kayak gimana, terus flowchart-nya kayak apa. Teman-teman bisa lihat di SE ini, di lampiran SE-nya. Online marketplace. Sebentar. Jadi escrow account itu ini. Escrow account itu adalah, benar ya yang nanya tadi, escrow kan, bukan escort. Iya, benar. Nah, escrow account itu adalah akun yang disepakati oleh merchant dengan penyelenggara untuk menerima pembayaran dari pembeli. Jadi kalau misalnya kan biasa dulu tuh awalnya pembeli tuh langsung bayar ke merchant, dan itu sering kali terjadi apa ya, semacam ya konflik purna setelah membeli gitu karena nggak bisa komplain, terus penipuan gitu. Maka dengan escrow account ini si pembeli kan
bayarnya ke penyelenggara. Jadi uangnya tuh kayak uang si merchant ini ditahan dulu gitu loh. Jadi kayak kalau pembeli udah benar-benar puas dengan pelayanan atau barang yang diterima, baru bisa di-setor ke si merchant-nya. Jadi ini akun yang sebenarnya akun ini dikelola oleh pihak ketiga gitu. Itu ya untuk penjelasan escrow account. Shopee Pay, sebenarnya bentar. Ada yang nanya apakah escrow account sama dengan Shopee Pay? Aku nggak bisa jelasin karena aku nggak pakai Shopee. Model Shopee Pay itu kayak apa? Apakah dia cuman kayak GoPay pembayaran? Maka dia bukan escrow account gitu. Kalau dia kayak GoPay, maka misalnya kita bayar pakai GoPay nih. Nah, GoPay-nya itu kan sebenarnya ditransferkan ke suatu rekening kan, walaupun kita nggak tahu dia ke rekening mana gitu. Tapi itu malah dari Shopee Pay tadi diarahkan ke escrow account. Jadi dia beda ya. Shopee Pay itu kayak apanya ya? Kayak uangnya. Escrow account ini ya akun yang menampung uang yang dimiliki, yang sebenarnya jadi hak si merchant, tapi ditahan dulu oleh si penyelenggara gitu. Layanan GoRide itu termasuk model e-commerce nggak? Kalau berdasarkan 4 jenis yang di SE ini, tunggu kita bedah dulu. Layanan GoRide itu kan mereka asumsi dia pakai GoPay, nggak bayar langsung kan, layanan GoRide. Sebenarnya itu bisa jadi semacam online retail karena langsung dari penyedia jasa yang memberikan tanpa perantara kan. Kalau dia online marketplace jelas bukan. Kalau classified ads ya enggak, karena dia enggak cuma majang iklan, dia memberikan jasa. Jadi kalau berdasarkan definisinya, kita lihat dulu ke online retail. Nih, kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara kepada pembeli. Jadi kalau berdasarkan analisisku, ya itu semacam e-commerce, tapi basisnya online retail. Ini apa? Oke. Oke ya. Oke. Sampai sini apakah jelas atau masih ada yang membingungkan? Oke, sebentar. Oke. Aku share PPT-nya lagi. Mitra GoRide bisa dibilang supplier pada online retail atau merchant pada model bisnis lain ya. Sebentar. Ini Gojek atau GoRide? Maksudnya GoRide itu setahuku cuman
yang pengantar jemput pelanggan dengan sepeda motor bukan? Atau Gojek keseluruhan? Kalau mitra Gojek kan banyak kayak pedagang-pedagang juga masuknya ke yang antar jemput. Ini analisis berdasarkan kayak bukan benar-benar pure aku melihatnya ke Gojek karena aku nggak mendalami masalah Gojek. Kita analisis proses bisnisnya aja ya. Pertama kalau dari pihak Gojek, terus kan si driver ini statusnya sebagai orang yang penjual. Sebenarnya mereka kan yang memberikan jasa kepada pelanggan mereka langsung gitu. Si Gojek ini kayak nyediain aplikasi agar mereka tuh bisa mengantar jemput kayak menerima pelanggan secara online gitu. Nah, kalau yang aku tahu kayak rekening dari GoPay yang kita bayarkan itu juga nggak langsung diterima oleh driver. Kalau GoPay yang kita bayar nggak diterima langsung oleh driver, tapi masuk dulu ke rekening Gojek, kemudian dari Gojek transfer ke driver, maka itu konsepnya sama kayak yang online marketplace. Sementara kalau karyawannya ini adalah bagian dari Gojek sendiri, gitu ya, karyawan Gojek, artinya kan mereka satu entitas tuh, perusahaan dan karyawan. Dan penggajiannya misalnya kayak ya based on performance, tapi dari Gojek ke mereka itu bukan berdasarkan apa yang kita transfer gitu loh. Nah, itu bisa dibilang online retail. Jadi balik lagi kayak kalau probis ini sebenarnya soal-soalnya itu membutuhkan analisis. Jadi apa yang kita lihat dengan apa yang teman kita lihat bisa berbeda, itu tergantung kelogisan kita menyusun argumen itu kayak apa. Kalau dari dosen aku kayak gitu. Mungkin dari teman-teman bisa menyesuaikan dengan dosennya atau ada yang mau ngasih pandangan di sini boleh juga via chat. Sebentar. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kayak analisis apakah proses bisnisnya itu kayak online marketplace di mana pemberi jasa itu jadi penjual, terus ada penampungan yang bentuknya kayak escrow account di mana pembeli bayarnya ke penyelenggara, terus penyelenggara nyetor ke pemberi jasa atau merchant, maka ya itu teman-teman bisa simpulkan sebagai online marketplace. Tapi kalau misalnya mereka cuman direkrut nih, terus jadi satu perusahaan, terus kita bayar langsung ke perusahaan, masalah reimburse perusahaan ke driver itu bukan berdasarkan apa yang kita transfer, maka itu jadinya jatuhnya online retail gitu. Kalau untuk classified ads dengan daily deals kayaknya terlalu jauh ya, makanya sama sekali kayaknya nggak ada potensi untuk jadi itu. Karena dia langsung ngasih jasa, bukan pengiklanan doang. Terus pembayarannya juga cash, walaupun bentuknya kayak fintech, GoPay gitu. Tapi dia bukan bentuknya voucher gitu. Oke. Aku lanjut dulu ke supply chain management. Kalau kita nanti masih ada waktu di akhir setelah bahas soal masih ada pertanyaan, bisa kita diskusiin di sini. Sekali lagi ini tuh kayak tempat kita buat mempertukarkan apa yang kita tahu dari dosen masing-masing, terus ya mendapatkan satu konklusi yang lebih jelas gitu, penarikan garisnya. Kemudian pertemuan 11 kita bahas supply chain management. Apa sih supply chain management itu? Kan kalau dari kata supply kita kepikirannya cuma sama supplier ya.
Padahal sebenarnya supply chain itu adalah ya ini singkatnya mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan dan proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Artinya dia nggak cuman not only includes the manufacturer gitu. Ini kata-katanya nih. Nggak hanya melibatkan pabrikan dengan supplier, tapi juga yang pengantaran, gudang, retailer, bahkan pelanggan itu sendiri masuk ke dalam supply chain. Oke. Ini nanti yang dibahas di belakang karena dia ada 5 layer yang mendrive supply chain management ya. Ada production, produksi, inventory, lokasi, terus transportasi, juga informasi. Nanti kita bahas satu-satu. Perbedaan konsep supply chain management dengan konsep logistik tradisional. Jadi di konsep logistik tradisional, dia dibatasi dalam boundariesnya organisasi gitu. Fokusnya pada pengadaan, distribusi, pemeliharaan, manajemen persediaan. Jadi kegiatan-kegiatannya itu ya internal perusahaan itu sendiri. Karena dia terjadi dalam sebuah batasan organisasi. Jadi ada batasnya. Boundary organisasi. Sedangkan supply chain management, dia aktivitasnya itu meliputi jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, mengordinasikan tindakan-tindakan mereka untuk mengirimkan produk ke pasar. Dan ini yang di bold, mengakui semua aktivitas logistik tradisional. Jadi yang ini tadi, yang udah dilakukan di internal, sebenarnya masuk ke dalam supply chain management. Tapi dia masih belum luas. Nah, supply chain management-nya ini yang memperluas perspektifnya bahwa pihak eksternal atau perusahaan lain itu juga terkait loh dengan supply chain kita, dengan pengantaran suatu produk jadi itu ke pelanggan gitu. Bahkan pelanggan itu sendiri masuk ke dalam supply chain. Keuntungan menerapkan SCM apa aja? Pertama, ya dia mengurangi inventory barang. Kalau kita berhasil menghandle inventory itu, maka itu bisa menambah profit atau mengurangi cost perusahaan. Intinya ya sama-sama meningkatkan keuntungan ya. Karena apa? Pertama, inventory ini kan khususnya kalau dia manufaktur atau perusahaan dagang, ini kan masuk aset yang persentasenya itu terbesar kalau di neraca mereka. Bisa kalau berdasarkan pengukuran biasanya 30-40% katanya gitu. Kemudian biaya penyimpanan itu sendiri besar. Biaya penyimpanan barang, misalnya kayak keamanannya, terus menjaga agar nilainya nggak turun, segala macamnya itu bisa 20% sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. Bayangin, kayak cost-nya itu kalau berhasil diselamatkan, keuntungan perusahaan nambah berapa gitu. Kemudian, dari menerapkan SCM ini, kita juga bisa menjamin kelancaran arus barang. Maksudnya apa? Kelancaran arus barang ini kan penting banget, kayak iya, pelanggan itu biasanya pengen just in time lah. Maksudnya di situ dia pengen, di situ barangnya ada. Jangan kayak delay sebulan, orang udah sempet kayak nganterin makanan, tapi orang udah sempet kenyang gitu. Kan ya value dari perusahaan di mata pelanggan itu bisa turun dan bisa-bisa mereka mencari alternatif lain atau beralih ke kompetitor kita gitu. Rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai barang jadi dan diterima oleh pemakai atau pelanggan. Itu merupakan mata rantai yang panjang dan perlu dikelola dengan baik ya, kayak penjelasan sebelumnya tadi. Oke. Next, dia menjamin mutu. Karena jaminan mutu merupakan serangkaian mata rantai yang panjang juga, terus harus dikelola dengan baik. Jadi, SCM ini jaminan mutu. Jadi SCM ini salah satu keuntungannya adalah menjamin mutu, karena kalau misalnya otomatis semakin lama inventory, apalagi kayak misalnya barang-barang yang produksinya itu menggunakan bahan yang cepat busuk, ya kalau kita nggak pandai-pandai mengatur inventory kita atau mengontrol inventory,
bisa jadi produk akhirnya mutunya nggak sesuai dengan yang diinginkan konsumen gitu. Ini ilustrasinya aja. Ilustrasinya misalnya ada supplier, terus ke pabrikan, terus ke gudang, kemudian ke pelanggan. Nah, ini ilustrasi kayak ini yang kita kontrol gitu. Jadi setiap perpindahannya itu kan membutuhkan transportation cost atau biaya angkut lah kan. Artinya setiap pengefisienan yang kita lakukan itu menghemat cost loh dan meningkatkan profit perusahaan. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh manajemen agar transportation cost mereka itu nggak membengkak gitu. Ini drivers atau pemacu dari supply chain-nya itu. Nah, kita bahas satu-satu. Ada 5. Terus di sini dibilang responsiveness versus efisiensi. Maksudnya apa? Kita tahu ada di setiap kegiatan ekonomi itu kan ada trade-off kan. Nah, trade-off yang berlaku di supply chains ini adalah trade-off antara responsiveness dengan efisiensi. Maksudnya, sebenarnya kita ingin agar biaya inventory, terus biaya perawatan, terus penjagaan itu semuanya minimal. Tetapi kita juga ingin perusahaan kita itu tingkat keresponsifannya terhadap pelanggan itu tinggi. Nah, itu trade off yang dihadapi. Jadi, kalau kita mau responsif ke customer, otomatis di saat mereka butuh barang, kita bisa mengirimkan atau kita bisa memberikan barang yang mereka mau. Dan itu butuh inventory yang cukup banyak agar setiap permintaan bisa disuplai. Tetapi kalau kita numpuk inventory, itu berdampak pada ya cost tadi yang timbul. Penyeimbangannya inilah yang perlu dicari, di mana titik seimbang antara tingkat responsifnya dengan tingkat biaya pemeliharaan inventory. Kita bahas satu-satu. Pertama adalah produksi yang jelas. Apa produk yang diinginkan pasar saat itu? Itulah yang harus kita penuhi. Jangan sampai pasar nggak butuh gitu. Misalnya sekarang apa ya? Misalnya ini lagi musim hujan, terus kayak baju-baju summer season itu kalau kita jual sekarang ya otomatis nggak laku lah, nggak diinginkan pasar gitu kan. Kemudian kita udah tahu nih apa yang pasar mau, apa yang pembeli mau. Kita juga harus tahu di tingkat mana atau sebanyak apa. Kuantitas yang harus kita produksi itu berapa gitu. Kemudian juga kapan mau diproduksinya. Kalau kita prediksi itu misalnya produksinya berjalan 3 bulan. Bulan di mana barang itu dibutuhkan udah lewat gitu. Musim udah berganti gitu. Jadinya ya rugi-rugi aja ngeluarin biaya produksi tapi nggak ada yang beli kan. Kemudian aktivitas ini termasuk menciptakan master jadwal produksi. Ini ya kayak rundown di internal atau di pabrikan lah, di manufaktur perusahaan. Kayak kapasitas pabrik, keseimbangan beban kerja, quality control, pemeliharaan peralatan, itu kan bagian dari produksi. Nah, nih. 2 pendekatan manufacturing. 2 pendekatan manufacturing ini gini. Kan pabrik itu dibangun, bisa memilih biasanya salah satu, atau ini juga jadi trade off sih. Pendekatan mana yang mau mereka pakai? Apakah product focus atau functional focus? Kalau dia product focus, dia tuh fokus kayak meningkatkan keahlian atau expertise mereka di produksi jenis barang tertentu, bukan di jenis fungsi tertentu. Coba ya, aku baca notes-nya. Nih.
Oke, semoga kelihatan. Nih, ini aku kutip dari bukunya langsung. Nih. Pabrik yang mengambil produk fokus itu, dia tuh melakukan beberapa kegiatan yang berbeda, tapi fokusnya itu adalah untuk membuat suatu produk gitu teman-teman. Bedanya sama yang fungsional fokus adalah mereka hanya melakukan beberapa operasi, terus membuat grup bagian-bagian tertentu untuk dirakit, terus dari fungsi-fungsinya ini yang bisa membuat berbagai jenis produk. Jadi gini. Sederhananya gini, kalau dia produk fokus, perusahaan itu jadinya ahli banget dalam membuat produk A, gitu ya. Sementara kalau tapi dia nggak terlalu ahli dalam setiap fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat produk A. Misalnya, untuk membuat pena misalnya, yang dibutuhkan adalah pertama perakitan body penanya yang mau dimasukin tinta, kemudian pembuatan tintanya, kemudian ya perakitannya jadi pena gitu. Tapi kalau dia fungsional fokus, dia fokusnya itu kayak gimana memiliki keahlian di perakitan tinta gitu misalnya. Jadi dia nggak fokus di apa produk yang mau dibuat, tapi fokus di fungsi apa yang penting untuk menghasilkan produk tersebut. Itu yang harus dimasterin kalau di functional focus. Nih, ini potongan dari bukunya ya yang dikutip. A product approach tend to result in developing expertise. Jadi dia mengembangkan keahlian tentang produk tertentu, tapi dibilang apa ya, cost-nya atau di sisi lain dia mengabaikan keahlian terkait fungsi-fungsi tertentu. Sedangkan functional approach hasilnya adalah keahlian dalam fungsi-fungsi tertentu, tapi dia nggak ahli dalam pembuatan produk gitu. Sampai sini paham nggak kira-kira? Kalau paham tolong respon dong di chat. Jadi ini trade off gitu. Perusahaan perlu memutuskan pendekatan mana, atau ini kan campuran orang sebenarnya apapun keputusan bisnisnya itu nggak jarang ada di dua ekstrem gitu lah. Benar-benar fokus mengembangkan produk terus nggak ahli di fungsinya itu jarang. Jadi itu selalu kontinum di titik mana, apakah mereka lebih berat di product approach atau di function approach gitu. Nggak pernah ada yang benar-benar 100 di product approach, 0 di function approach. Nggak kayak gitu. Oke, lanjut yang kedua dari supply chain driver ini adalah inventory. Persediaan apa yang harus disediakan pada tahap rantai pasokan. Lah, bedanya sama production tadi apa? Kan tadi sama-sama nanya apa yang diperlukan kan. Kalau di production kan kita nanyanya apa yang perlu diproduksi. Sementara kalau di inventory kita barang apa yang perlu untuk memproduksi gitu. Itu pertanyaannya. Terus kalau di production, berapa jumlah yang harus kita produksi? Sementara kalau di inventory, berapa jumlah persediaan untuk memproduksi barang yang mau kita produksi gitu. Agak ribet tapi ya gitu. Itulah intinya. Tujuannya adalah untuk bertindak sebagai penyangga menghadapi ketidakpastian rantai pasokan. Nih, kemudian memegang persediaan bisa jadi mahal. Jadi apa level optimal persediaan dan kapan saatnya harus reorder gitu. Misalnya contoh gini aja ya teman-teman. Untuk memproduksi produk apa misalnya? A, kita sebut saja produk A. Dia butuh 3 tahap misalnya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3.
Nah, pertanyaan terkait inventory ini, apakah inventory dari ketiga tahap ini harus disuplai dari awal, dari mau masuk tahap satu, atau setiap mau masuk tahap baru disuplai gitu? Misalnya tahap satu baru kita beli barang-barang untuk tahap satu, terus masuk tahap 2 baru beli lagi, kemudian sampai tahap 3 gitu. Itu harus jadi pertimbangan perusahaan gitu. Karena kan ya kalau waktunya beda, terus tahu-tahu harga di salah satu tahap itu naik, itu juga bisa mengakibatkan harga wajib dinaikkan, terus persaingan jadinya, eee, lebih melemahkan perusahaan gitu. Nah, ini 3 keputusan dasar terkait inventory. Ini cycle inventory ini yang paling biasa, kayak jumlah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi proses produksi pada periode antara pembelian produk. Ini yang paling biasa ya. Kayak setiap mau produksi ya pasti ada supply yang masuk gitu, kecuali mereka kayak safety inventory, kecuali mereka punya safety inventory yang mengantisipasi ketidakpastian tersedianya persediaan yang dibutuhkan. Itu fungsinya safety inventory. Bedanya safety sama seasonal apa? Kalau seasonal ini lebih pasti gitu. Kalau orang mau nyetok buat musim dingin, ya musim dingin nggak tiba-tiba nggak datang-datang gitu kan. Logikanya gitu harusnya. Tapi kalau safety inventory ini kan dia lebih nggak pasti keadaannya. Bisa jadi kayak harga tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba orang nggak ada lagi yang mau barang yang diproduksi gitu. Jadi inventorinya sia-sia gitu. Kemudian pilihan drive yang lain yaitu location. Kalau location pertanyaannya di mana kan? Di mana fasilitas produksi dan gudang persediaan berada? Apakah kalau kita taruh di tempatnya misalnya dimiliki perusahaan gede tapi jauh dari semua orang yang membutuhkan barang itu. Jadinya transport cost-nya membengkak gitu. Itu harus dipikirkan. Kemudian bukan hanya di mana diproduksi, terus di mana barang tersebut kalau udah diproduksi disimpan. Apakah tetap aja di apa ya, di lahan yang sama dengan pabrik? Apakah dialihkan ke tempat yang lebih dekat dengan konsumen gitu. Terus pertanyaannya, apakah fasilitas yang ada masih bisa digunakan? Kayak tadi misalnya, apakah bisa disimpan di pabrik aja, kayak ada gudang di pabrik, apakah itu cukup? Atau harus membangun yang baru gitu. Kemudian terkait warehousing ada 3 juga pendekatan. Tadi di sini ada 3 terkait inventory. Kalau terkait location atau penggudangan, dia ada 3 pendekatan. Pertama, stock keeping unit storage. Ini kayak yang tradisional lah, di semua produk disimpan. Jadi apapun produk yang kita hasilkan disimpannya di situ gitu misalnya. Keuntungannya apa? Ya keuntungannya dia mudah gitu, mudah menyimpan produknya, efisien, yang nggak perlu kita kayak kalau ngeklasifikasi barang itu juga keluar modal untuk bayar karyawan, terus waktu juga. Kalau job.storage dia kita klasifikasi berdasarkan tipe pelanggan tertentu atau kebutuhan pekerjaan tertentu. Jadi disimpannya per tipe pelanggan tertentu. Efektif keuntungannya jadinya ya efisien kalau mau pengambilan barang nggak perlu dipilah lagi waktu pengangkutan mau dikirim gitu. Tapi cost-nya adalah kita butuh space yang lebih besar daripada yang pertama tadi, yang dimana semua barang itu ya udah ditumpuk aja di satu tempat gitu. Yang ketiga, dia cross docking. Ini diperkenalkan oleh Walmart ya. Jadi di kalau Walmart ini sendiri prosedur logistiknya itu produk dari supplier terus diterima di fasilitas gudang. Kemudian digabungkan untuk pengiriman yang sama lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di gudang. Tunggu. Ini aku potong dari bukunya. Jadi teman-teman bisa kayak ini ada highlight-nya dari masing-masing ya.
Kalau stock keeping, highlight-nya adalah all of given type of product is stored together. Kalau job load storage, all the different product related to the need of certain type of customer. Jadi semua produk-produk berbeda tapi terkait dengan konsumen yang jenisnya sama, maka mereka dikumpulkan di tempat yang sama. Kalau cross docking, produk sebenarnya nggak nyata-nyata digudangkan di di fasilitas atau di lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi misalnya truk dari supplier datang nih, terus kan dibongkar dalam kuantitas yang gede, terus produknya juga beda-beda. Kemudian habis dari truk tadi dibongkar, nah langsung maksudnya dibagi-bagi gitu. Terus untuk produk yang kebutuhannya ternyata sama, untuk misalnya produk habis dibongkar, terus dibagi-bagi berdasarkan kapan mau dikirim. Nah, itu disatuin lagi, yang sama-sama mau dikirim disatuin lagi, terus ya udah dikirim aja ke final destination-nya gitu. Ya, keuntungannya ya mereka kalau cross docking tadi meminimalisir biaya penyimpanan otomatis, karena tadi dari truk supplier langsung dibongkar, langsung dikirim kalau emang dikirim hari itu gitu. Kemudian efisien dalam proses pendistribusian. Yang ketiga juga mempercepat aliran produk dari supplier ke toko retail. Ya iya, begitu sampai langsung dibongkar, langsung dikirim, otomatis lebih efisien. Tapi ini juga cost-nya perlu dipertimbangkan ya, karena balik lagi ke trade off, ada cost, ada benefit gitu. Benefitnya cepat, cost-nya ya butuh effort, butuh karyawan lebih buat bongkar-bongkar truk, segala macam. Kemudian yang keempat, transportasi ya. Udah ada di lokasi, digudangkan, mau nganter ke konsumen akhir itu pakai apa? Itu juga pertimbangan. Apakah mau pakai angkutan udara atau truk, jalan darat? Dia lebih cepat kan, tapi mahal. Terus kalau kita pilih kapal laut atau kereta api, murah sih, tapi ya waktu transitnya lama. Ini trade off, jadi nggak ada yang paling benar. Trade itu disesuaikan sama kemampuan dan tujuan perusahaan. Sama ya, kita juga harus mengetahui apakah konsumennya ini kayak saking cintanya sama produk kita, saking loyalnya, mau sebulan nyampe juga ditungguin, ya itu nggak berarti kita bisa aja pakai yang murah tapi lambat gitu kan. Kemudian yang terakhir ada informasi. Informasi ini tetap poin terakhir, lihat nih, ada trade off antara cost dan benefit dari perolehan informasi. Maksud informasinya ini informasi apa sih? Ya informasi yang perlu kita dapatkan untuk menentukan poin 1 sampai 4 ini. Kalau kita mau tahu berapa yang harus diproduksi, berapa inventory yang mau dibeli, di mana lokasi penggudangan yang bagus, pakai transportasi apa yang paling efisien, otomatis kita butuh informasi, dan mengumpulkan informasi itu butuh cost. Butuh cost, terus tapi benefitnya apakah lebih besar benefit? Kalau lebih besar benefit ya oke, jalan. Kalau enggak, ya pilihlah informasi yang paling urgent untuk diketahui dan benar-benar signifikan terhadap performance perusahaan. Balik lagi ke itu. Tujuan informasi di supply chain management ini apa sih? Pertama, dia coordinating daily activities. Di kegiatan kita sehari-hari, kayak perusahaan itu sehari-harinya ya pasti sehari-hari memproduksi, terus merawat inventory,
menggudangkan barang yang udah jadi, terus mengantarkan barang yang dipesan, itu coordinating daily activities. Terus informasi tadi juga berpeluang untuk forecasting and planning. Jadi dari informasi yang kita dapat, kita kayak bisa mengenerate kayak future demand atau permintaan barang di masa depan kayak apa dari informasi yang kita dapat. Kita juga bisa buat strategi baru, misalnya kayak dari informasi yang kita dapat bulan depan tuh kondisi pasar kayak begini, begini, begini. Jadi barang yang kita produksi harus diubah kayak kondisi begini atau dipindahkan ke gudang yang lebih dekat. Misalnya kita punya 3 gudang, terus berdasarkan informasi yang kita peroleh ternyata demand di salah satu lokasi akan meningkat. Ya, kita bisa melakukan forecasting dan planning tadi kayak memindahkan barang yang ada di tempat yang demand-nya kita prediksi biasa-biasa aja ke tempat yang kita prediksi meningkat. Tuh. Ini mengapa ada ini terus di tampilannya? Coba. Oke. Kemudian kita bahas old supply chain versus yang new supply chain. Yang old supply chain kayak yang kita bahas di awal, kayak fokusnya lebih ke logistik doang. Boundariesnya di perusahaan aja. Maka kalau yang old dia fokusnya ya internal perusahaan aja, kayak semua keuntungan, semua kemajuan perusahaan itu terletak pada kemampuan perusahaan itu sendiri, kayak orang takabur ya. Kayak ya raw material, terus transportation, manufacturing, distribution, retail showroom. Hasilnya adalah ya slow moving industrial mass market. Jadi nggak terlalu cepat pergerakan, perputaran barangnya itu nggak terlalu cepat. Sementara kalau yang new, dia udah menyadari bahwa oh ternyata pihak eksternal itu juga berpengaruh terhadap supply chain atau terhadap ya penjualan perusahaan. Maka mereka menggabungkannya kayak ada raw material company. Jadi ada perusahaan kayak supplier kan khusus menangani raw material kita. Terus perusahaan pengantaran khusus menangani pengantaran barang kita. Ada juga perusahaan yang kayak pabrikannya itu diserahkan pada perusahaan lain gitu. Independent distribution, independent retailer ini juga sebenarnya eksternal tapi berpengaruh terhadap perusahaan. Dengan new supply chain ini hasilnya adalah fragmented. Dia jadinya bisnisnya terfragment. Jadi kayak ya terpisah-pisah kan, raw material terpisah, terus transportasi terpisah, tapi dia jadinya fast moving market. Jadi barang di pasar itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nih supply chain structure. Kalau yang di pandangan yang new tadi, ini yang old, ini yang new. Yang old kan dia cuma supplier, perusahaan, pelanggan. Tapi kalau yang udah diperluas, dikembangkan supply chain-nya, dia juga fokus ke service provider, yang mana service provider ini kalau kita lihat di sini, areanya itu mencakup logistik, keuangan, riset pasar, desain produk, sama teknologi informasi. Masing-masing ada service provider-nya. Oke. Ini contoh dari supply chain yang udah dikembangkan tadi. Oke. Ini kayak apa ya dibilang? Trik untuk memahami pasar. Pertama, berapa kuantitas dari produk yang dibutuhkan di masing-masing bagiannya. Masing-masing jenis produk tuh yang kuantitas yang dibutuhkan berapa gitu. Terus ya ini tadi kayak yang aku bilang, respon time dan waktu peresponan yang bisa ditolerir oleh pelanggan itu berapa lama. Itu nanti jatuhnya kemana? Ke pemilihan transportasi. Bisa juga ke pemilihan lokasi. Terus variety of product needed.
apakah benar-benar kayak banyak varietas itu lebih baik, bisa juga enggak, kayak ya bisa aja karena ya cukup produksi satu jenis, ya kalau emang itu yang diinginkan pasar, ya udah. Terus the service level required, apakah benar-benar kayak, servis pelayanan itu 100? Kadang juga nggak perlu, kenapa? Karena misalnya ya memang kemampuan pasar itu di level 70 aja mereka tuh udah seneng, ya udah kenapa kenapa harus dikasih ke 100 dengan mengorbankan begitu banyak cost, terus mengorbankan profit perusahaan. Tapi kalau misalnya banyak kompetitor nih, adu-aduan, tinggi-tinggian, ya itu juga perlu diperhatikan service level require-nya berapa. Kemudian harga produknya berapa, apakah barang kita ini sebenarnya, lebih ke aspek fungsional di mana banyak kompetitor, maka harus bersaing di harga. Sedangkan kalau kalau yang dijual itu lebih ke nama perusahaan, kayak misalnya iPhone kan nggak perlu terlalu bersaing harganya, orang juga tetap mau beli gitu. Terus the desired rate of innovation in the product, tergantung jenis produknya apa, kalau jual makanan ya nggak mungkin tentu saja inovasi yang diinginkan, pelanggan itu tidak se apa ya, secepat inovasi yang diinginkan pelanggan kalau produknya itu terkait teknologi. 3 langkah menyelaraskan rantai pasokan dan strategi bisnis. Pertama, ya pahami apa yang diinginkan konsumen. Terus kita udah pahami konsumen, pahami diri sendiri mampunya di mana, terus peran yang mau kita kasih ke konsumen itu apa gitu. Barulah kita udah tahu apa yang mau kita lakukan, baru nyari rantai pasokannya yang untuk mendukung peran kita tadi gitu. Jadi alur logikanya jelas, lurus gitu ya dari awal ke ujung. Jangan kayak bolak-balik, kayak nyari dulu supplier siapa baru nyari pelanggan, itu juga agak bermasalah ya sebenarnya mindset-nya. Ini trade off-nya. Trade off antara kecepatan merespon sama efisiensi dalam pengelolaan dan biaya. Kalau produksi, kalau kita mau responsif, ya bisa-bisa kapasitas yang kita produksi berlebihan. Tapi lebih fleksibel gitu. Kalau yang efisiensi, dia ya bisa pengendaliannya bagus, pengendalian biaya pemeliharaan, tapi jadinya mengorbankan kemungkinan demand yang tidak terpenuhi karena nggak ada barang yang diproduksi gitu. Kemudian itu juga trade off sampai dengan yang informasi, semuanya ada trade off-nya, cost dan benefit-nya yang perlu dianalisis. Oke. Nih contoh aja kayak perusahaan Nokia. Ini rantainya dari raw material, terus ke part manufacture. Kalau part manufacture ya bagian-bagian yang belum HP jadi ya, kayak ya komponen-komponen HP-nya lah. Itu juga ternyata disuplai gitu kan dari perusahaan lain. Baru si perusahaan Nokia ini tinggal merakit HP-nya doang, terus menjual dengan nama mereka, misalnya namanya terkenal gitu. Baru ada final product yang dilakukan quality control. Gitu. Ini juga bisa di-skip kayaknya. Ini, hambatan dalam SCM. Hambatan pertama, konsumen seakan dimanjakan oleh produsen kalau increasing variety of product. Kenapa? Ya karena pelanggan tuh sekarang pengennya barangnya bervariasi gitu, nggak itu aja. Kemudian yang lanjut. Kemudian menurunnya daur hidup sebuah produk membuat produsen kewalahan dalam mengatur strategi. Jadi kayak orang tuh kayak dulu misalnya punya HP bisa dipakai 10 tahun. Sekarang
ternyata berdasarkan selera mereka tuh pengen ganti HP setiap tahun gitu. Jadinya ya itu juga jadi tantangan atau hambatan dalam supply chain management. Kemudian permintaan customer yang meningkat. Terus juga fragmentasi tadi ini juga jadi tantangan tersendiri ternyata. Begitu kan tadi kan emang efeknya adalah fast move market. Jadi barang di pasar bergerak lebih cepat, tapi jadinya apa? Jadinya produksi tadi terfragmen-fragmen. Oke. Kemudian globalisasi juga. Globalisasi sebenarnya ini ada benefit dan ada cost-nya. Benefitnya ya kita bisa mencari supplier dari luar yang cost-nya bisa lebih rendah. Tapi tantangannya juga kita juga bersaing dengan penjual dari luar gitu, dengan saat kita menjadi supplier sendiri bagi customer kita juga bersaing gitu. Ini TESCM. Tax Efficient Supply Chain Management. Ini mengintegrasikan perencanaan pajak, tax planning-nya dengan supply chain management. Jadi bisa jadi dia menghindari pajak atau kayak mengejar tax benefit dari aspek bisnis tertentu. Ini analisis supply chain management versi DJP. Ternyata di DJP juga melakukan supply chain management agar apa? Karena ini biasanya tantangannya di transfer pricing gitu. Kalau misalnya di konglomerasi, maka ya biasanya harganya itu nggak harga wajar, bisa jadi diatur-atur agar pembayaran pajaknya lebih kecil gitu. Oke ya, ini import. Kayaknya ya ini yang perlu sebenarnya kayak nggak diajarkan, tapi mindset yang perlu kayak analisis yang perlu dipertajam gitu. Karena kalau berdasarkan analisis dari soal-soal ujian selalu nanyain otomatis kan terkait dengan proses bisnis wajib pajak ke aspek pajak mereka atau ke beban pajak mereka. Kayaknya nih ada beberapa soal kayak kita latihan aja bahas. Ini aku ambil dari UAS semester ganjil tapi tahun 2019 kayaknya. Aku belum dapat nggak nemu yang 2020. Oke, buat yang 1-2 mungkin biar rame teman-teman bisa chat jawab, tebak jawabannya apa. Di belakang aku buat pembahasannya kok. Coba jawab aja dulu 2 soal ini. Sekalian yang 2, aku buat pembahasannya 1 slide 2 di belakang. Oke, kita bahas ya. Rata-rata benar semua. Nih, jawabannya 1C, 2A. Kenapa? Ini aku potong dari bukunya langsung biar kayak ya sumbernya valid gitu, nggak mereka-reka terus berdasarkan ingatan saya gitu. Nih, according to Globerson, performance kriteria itu kan harus punya 4 karakteristik. Sebenarnya di slide awal-awal tadi yang bagian pertemuan 9 aku udah ada. Terus kita lihat dulu pilihan dengan karakteristiknya. Kalau merupakan turunan dari tujuan organisasi jelas ini ya, must be derived from company's objective. Kemudian didasarkan pada pertimbangan pimpinan organisasi yang nggak ada. Kalau memiliki tujuan yang jelas, tadi udah aku jelasin masalah clear purpose. Terus yang D bisa
perbandingkan dengan unsur kinerja pada organisasi sejenis, ya ini dia. Must have a clear purpose. Terus, should make it possible to compare with organization in the same business. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman benar. Kemudian yang kedua, suatu ukuran yang menunjukkan capaian-capaian di masa yang telah lewat biasanya dicerminkan dalam KRI. Ini potongan bukunya juga, Business Process Optimization. Oke. Nah, ini nih. Kalau di kalimat yang ini kan, performance indicator itu kan it tells you what to do, bukan what you have done kan. Bukan apa yang telah dilakukan, tapi apa yang mau dilakukan. Terus, sejumlah beberapa performance indicator atau PI tadi, dia menjadi kandidat untuk dijadikan KPI. Dengan syarat, ya mereka tuh the most critical for the current and future success. Jadi kayak yang paling berpengaruh terhadap suksesnya organisasi itu, ya itu yang dijadikan KPI. Jadi buat yang nomor 2 ini jawabannya adalah KRI. Kenapa dia nggak performance measurement? Ya, katanya aja di sini udah suatu ukuran, artinya hasil yang udah diukur kan. Sementara measurement itu pengukurannya, kegiatan untuk mengukurnya, bukan hasil ukurannya gitu. Lanjut, nomor 3 jawabannya C. Ini juga ada di buku. Kalau kinerja efisiensi dia terkaitnya sama turnover biasanya. Jadi aset turnover sama stock turnover ratio. Kalau current ratio ini pengukuran apa? Ya tadi pengukuran likuiditas. Terus kalau return on investment sama return on asset dia jadi pengukuran return alias profitability. Kalau debt ratio ini terpisah sih. Earning per share kan dia tadi kita ngukur market ratio ya. Kalau debt ratio biasanya leverage ratio. Kemudian ini tadi kayaknya tidak ada di slide, tapi ada framework tentang performance management. Ada 3 ya teman-teman. Pertama kan kemarin yang European model itu. Kemudian ada balance scorecard, terus ada yang pakai Prisma. Nah, di balance scorecard ada 4 perspektif. Pertama adalah perspektif keuangan, kemudian pelanggan, inovasi dan pembelajaran. Yang keempat adalah internal bisnis atau ya internal, bukan perspektif manajemen. Jadi jawabannya yang bukan adalah B. Kemudian tujuan dari performance management adalah sebagai berikut, kecuali jawabannya adalah yang A. Kita lihat seperti A nih. Yang ini ya. Ini yang 5, ini yang 6. Jadi, kalau dari 3 pilihan yang lain, yang B, C, D, mereka semua ada di sini, ada di bukunya. Pertama, untuk memberikan visibilitas dan scoreboard bagi orang-orang dapat memantau kinerja mereka. Itu ada di yang ini. To provide visibility, ya kan? Ya, jelas. Ini pilihan yang B. Kemudian, untuk menetapkan tujuan yang masuk akal dan mematuhinya. Itu ada di poin kedua ini. To able to set sensible objective and comply with them. Kemudian, yang D, memberikan bonus terkait kinerja, itu di ini, panah yang terakhir ini. To pay performance related bonus. Jadi yang tidak ada adalah yang A. Kalau pengukuran research and development department pakai apa? Otomatis pakai yang C. Karena research and development department, mereka tanggung jawabnya ya menciptakan atau menghasilkan inovasi, membuat paten baru gitu. Ini dia. R&D department performance, mereka pakai number of new patents. Kalau banyaknya pengulangan produksi, ya otomatis bukan ranahnya tanggung jawab si R&D department. Balik lagi ke syarat performance measurement yang baik itu adalah ya mereka mengukur kinerja yang bisa dipengaruhi oleh unit itu. Jangan kita ngukur
capaian R&D department dari hasil produksi, karena itu mereka nggak bisa memperbaikinya juga gitu. Jadi ini ranahnya produksi. Terus kepuasan petugas peneliti itu ke ini ya, HR Department Performance, Employee Satisfaction kan. Kalau menurunnya jumlah keluhan pelanggan, berarti pengukurannya adalah di Customer Satisfaction. Lanjut, nomor 78, ini masalah e-commerce. Aplikasi Bukalapak, jika ditinjau berdasarkan SE, lebih cocok dikategorikan sebagai C, online marketplace. Ini dari ya ini baru pakai analisis ya, karena nggak ada bahan bacaannya juga. Kan kita ngelihat Bukalapak itu ada penyelenggara Bukalapaknya, terus orang-orang yang bisa mendaftarkan diri sebagai penjual. Kemudian pembeli beli ke penjual tapi bayarnya lewat penyelenggara bayar ke merchant di Bukalapak pakai escrow account gitu. Jadi jawabannya yang C. Terus, situs Larizo adalah suatu situs di mana konsumen bisa memasang iklan jual beli. Situs tersebut dikelola PT Laris Manis. Servernya ini intinya adalah situsnya itu buat pasang iklan gitu doang. Jadi model bisnis ini model bisnis apa? Otomatis bisnisnya classified ads, karena balik lagi ke SE nomor 62 tahun 2013 tadi, kalau proses bisnisnya hanya pasang iklan, penyediaan tempat dan atau waktu untuk menayangkan informasi terkait barang atau jasa, maka itu termasuk ke classified ads. Next, yang nomor 9. Yang paling tepat menjadi objek PPN bagi penyelenggara situs dengan model bisnis daily deals. Daily deals adalah untuk penyelenggara ya, bukan untuk si merchant. Berarti dia jasa persewaan tempatnya. Coba kita lihat ke next slide. Nah, ini aku potong dari SE lampiran SE 62 tahun 2013. Ini kan daily deals nih. Nah, ini jasa penyediaan tempat dan atau waktu untuk menayangkan informasinya. Sebentar. Kayaknya analisisnya ada yang agak berbeda. Aku lihat ke SE-nya dulu. Oke. Kalau dari kata-kata soalnya tadi kayaknya agak ini ya. Tadi yang aku pilih jasa penyewaan tempat ya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya jadinya gimana ya? Ini kan penyediaan tempat, berarti bukan sewa tempat. Sementara ada pilihan lain yaitu jasa yang ketiga nih. Jasa perantara pembayaran. Jadi kalau berdasarkan kata-kata yang lebih persis ke SE ini kayaknya jawabanku tadi agak keliru. Coba aku share lagi. Ini ya. Persewaan tempat atau perantara pembayaran. Kalau persewaan kayaknya agak ini ya,
benar ada sewa waktu dan tempat, tapi penyediaan jasa sih tadi kata-katanya. Coba. Oke, kalau dari SE tadi penyediaan tempat dan atau waktu. Jadi jasa penyediaan tempat dan atau waktu kata-katanya, bukan jasa bukan jasa persewaan tempat. Jadi aku ralat, mungkin ini lebih tepat yang B ya. Oke, perantara pembayaran. Karena lebih persis ke term yang di SE. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat, boleh di chat di nih. Kata-katanya kan jasa penyediaan tempat, bukan jasa penyewaan tempat ya. Sementara kalau pilihan yang B tadi yang aku ralat, dia lebih cocok ke ini, ke terminologi SE-nya. Nomor 3. Jasa perantara pembayaran. Oke. Kita lanjut yang nomor 10. Oke. 10B. Kenapa B? Ya, coba kita balik ke slide pengertian awal tadi. Ingat ya kata-katanya. Mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan. Sampai situ coba kita ingat-ingat. Kita balik ke slide yang awal-awal di supply chain. Nih. Mekanisme yang menghubungkan semua pihak yang bersangkutan. Di situ ya. Oke, jadi pengertian yang dipertanyakan adalah pengertian dari supply chain. Oke. Nah, jadi yang ini kurang tepat. Nanti aku ralat sebelum dibagi. Nah, untuk yang esai, ini yang pertama, tadi udah aku jelaskan juga kan, memiliki 7 tujuan. Look back, look ahead, roll up, cascade down, compare, compensate, motivate. Jelaskan masing-masing tujuan dengan bahasa yang sederhana dan berikan contohnya. Nah, mengingat waktunya 12 menit lagi, coba kita masuk. Aku izin buat ngejelasinnya via PDF, biar lebih kelihatan kata-katanya kayak apa, karena salah terminologi bisa berujung pada pengurangan nilai. Coba ya. Nih. Oke, coba. Ini halaman 83. Ini dia. Ini yang minta dijelasin tadi. Pertama, nih, ini penjelasannya. One purpose of performance measure. Pertama, dia adalah to look back. Apa yang sudah kita lakukan? Pengukuran ini tujuannya untuk apa? Untuk sistem reward dari perusahaan. Untuk mendukung ini kan support the company's reward system. Mendukung sistem reward perusahaan. Reward otomatis didasarkan pada masa lalu, bukan pada kemungkinan di masa depan, ya kan, otomatis. Apa yang sudah kita lakukan itu yang dikasih reward, bukan apa yang akan kita lakukan. Tujuan kedua adalah menetapkan di mana kita sekarang, compare antara antara budget dengan masa depan. Kemudian ini budget kan kita tetapkan masa lalu, kayak riwayat anggarannya itu berapa, terus prediksinya juga bisa ke depan. Dengan kata lain, nih, the actual status of process in the organization. What is the actual status? Jadi bagaimana keadaan perusahaan sekarang?
Kemudian bagaimana potensial perusahaan di masa depan. Tujuan ketiga adalah untuk look ahead. Jadi yang tadi itu compare ya, yang aku jelasin barusan, kayak membandingkan anggaran dengan apa yang kita mau, apa yang mau kita capai, cocok nggak, bandingin. Masuk akal nggak dengan anggaran segitu mau capai A, B, C, D. Kalau enggak, revisi lagi. Introspeksi lagi gitu. Tujuan ketiga, third purpose, ini menjelaskan di mana kita mau, kemana kita mau melangkah, kemana kita mau, tujuan apa yang mau kita capai, look ahead. Nah, tujuannya ini adalah mendukung tujuan perusahaan dan menyediakan input untuk menetapkan action plan yang jelas. Jadi kan to look ahead. Jadi dengan pengukuran yang sudah kita lakukan, kita bisa look ahead, apa yang mau kita capai dengan input apa buat rencananya. Itulah gunanya pengukuran. Tujuan keempat adalah untuk memotivasi. Jadi untuk memotivasi tujuan ke depan yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi itu gunanya pengukuran tadi, itu provide input on how we are going to reach company's objective. Jadi hal-hal yang pengetahuan kayak kita tuh bisa ini karena dari pengukurannya tuh hasilnya misalnya bagus, jadi di masa depan kita bisa mencapai target sekian. Nah, itu kan memotivasi kan. Jadi kita bisa mencapai ini loh gitu. Kemudian tujuan kelima, the fifth process-nya itu adalah untuk menyediakan informasi kayak bagaimana kita tahu bahwa tujuannya itu bisa tercapai atau enggak. Jadi kan membuat kompensasi. Jadi ada motivasi, ada kompensasi. Itu yang kelima. Kemudian yang udah aku jelasin tadi, yang keenam sama yang ketujuh. Yang keenamnya itu adalah to make it possible, kayak membuatnya mungkin, meng-roll up performance measure. Hasil pengukurannya itu, kayak kita ukur di unit A, bisa kita tarik kesimpulan terkait perusahaan secara keseluruhan. Jadi kayak menghemat gitu kan. Jadi kita ukur misalnya efisiensi, kepuasan karyawan di unit A misalnya. Dari situ bisa kita roll up ke kepuasan semua karyawan di perusahaan. Walau tentu saja dengan adjustment tertentu, karena kalau langsung di generalisasi itu juga jadinya ngelit ke kesimpulan yang salah. Terus yang terakhir adalah buat cascade down. Artinya dari ukuran yang sudah kita lakukan tadi, misalnya dari ukuran ini kebalikannya, jadi kayak kita ngukur keseluruhan organisasi nih. Jadi rata-rata kepuasan di seluruh organisasi itu misalnya 70. Tapi kan bisa jadi di salah satu unit kepuasannya itu di atas atau di bawah rata-rata perusahaan gitu. Itu. Jadi itu dia kayak penjelasan lebih jelasnya lah buat pertanyaan yang ini. Langsung kita lihat di bukunya kayak apa. Oke, mungkin nanti kalau mau dibagiin boleh kayaknya. Boleh. Kalau aku lihat di soal UAS tahun 2019, pertanyaannya itu 1, 2, 3, 4 tuh kayak teori, terus ada satu kasus. Yang esai ini pure teori semua. Coba. Kalau 2020 aku belum nemu. Coba. Oke. Nah, sebentar aku share lagi di sisa 5 menit terakhir. Ini kan tadi kan soal pertama udah dibahas, terus soal kedua kan ya teman-teman pasti udah bisa
Ini cuman kayak nyebutin nama model e-commerce sama contohnya. Jadi ya pertama tadi kita langsung jawab sini aja. Pertama, online marketplace. Contohnya kayak Bukalapak. Terus classified ads, tadi contohnya berniaga.com. Terus daily deals. Kalau daily deals kayak aku juga nggak terlalu contoh daily deals tadi nih Amazon sama itu online retail deh. Nih daily deals tadi yang ini kayak nggak terkenal gitu, thisdus.com atau aku yang nggak kenal. Thisdus.com contoh daily deals. Kalau online retail kan tadi contohnya gramedia.com, amazon.com. Kemudian, nah ini kalau dari dosenku ini ngejelasinnya malah sebelum UTS. Jadi toll manufacturer, ada kontrak manufacturer, terus fully fledged manufacturer. Bedanya apa? Nah, kalau ini bedanya adalah kayak perusahaannya itu menyerahkan ke pihak lain masalah pembuatan atau manufaktur mereka. Jadi mereka tuh kayak buat desain, buat metode pemasaran, tapi produk mereka tuh kayak pabriknya tuh milik perusahaan lain gitu. Contohnya kayak Apple gitu kan. Itu contohnya. Kalau bedanya adalah dari yang tol, suppliernya itu dikontrak sama si perusahaan yang mau membuat barang. Suppliernya ngirim barang ke si pabrikan dan dibayarnya juga sama si perusahaan gitu. Tapi kalau yang kontrak ya udah dikontrakin aja tuh ke misalnya perusahaan A mau buat HP, dikontrakkan produksinya ke perusahaan B. Perusahaan B itu yang nantinya nyari supplier, bayar supplier gitu. Jadi total tagihan yang dikasih ke perusahaan A itu udah masuk tagihan dari bahan baku supplier juga gitu ya teman-teman. Nah ini nanti mungkin lebih ke pertemuan 5-7 pasca UTS. Mudah-mudahan ada tenter lagi terus aku bisa nyampain. Karena waktunya udah 2 menit lagi, mungkin ada pertanyaan lagi kah yang mau ditanyain? Oke, ada yang chat. Oke, kalau ya nanti aku share ke Vandana ya buat nge-share ke grup angkatan soalnya kemarin. Ya Van, nanti aku kirim Ya. tolong di-florin ya. Oke, sebenarnya buku-bukunya sama potongan-potongan PDF-nya ada di Wiki Pajak teman-teman. Tapi aku share aja nggak apa-apa. Sama PPT-nya ini sekalian. Kalau bisa aku tambahin beberapa soal PG-nya lagi. Oke. Karena sudah jam segini. Oke. Aku tutup aja. Makasih ya buat teman-teman yang mau bergabung buat belajar bareng. Mohon maaf dengan segala keterbatasan dan keributan. Udah mau bertahan 2 jam belajar bersama saya. Makasih banyak. Sampai ketemu di tenter selanjutnya. Sukses buat UAS-nya, buat KTTA dan semoga lulus bareng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembaliin ke Vanda.